Ya, halo Martin. Halo Martin Ya, nih. lama ya nggak ketemu. Iya dong. Udah hampir setahun lah. Siap. Gini Martin, karena mumpung kita lagi ketemu, gimana kalau kita yang ho-ho aja ya? Oh iya, harus itu. Nggak usah serius-serius lah. Oke, siap. Karena memang kebetulan sekarang itu lagi momennya Hari Kartini, Iya. ya gue lihat pun di berbagai ya sosmed emang lagi banyak banget nih postingan-postingan terkait dengan momen Hari Kartini. Nah, gue sebenarnya pengen ngobrol nih sama lu terkait dengan momen Kartini nih. Kalau misalkan gue nanya dalam sudut pandang cewek, itu kan udah biasa maksud gue. Nah, karena kebetulan lu lagi di sini, gue pengen nih nanya untuk mewakili nih lu sebagai perwakilan cowok nih. Kira-kira dalam menanggapi momen Hari Kartini dalam sudut pandang cowok itu kayak gimana sih? Kalau gue sih malah mikir ya, kebanyakan hari ini teman-teman perempuan mengucapkan selamat Hari Kartini, ya kan. Terus diimbangi juga sama teman-teman laki-laki selamat Hari Kartini. Tapi memang kita lupa definisi dari Hari Kartini itu untuk apa sih? Kenapa sih Hari Kartini itu diperingati? Karena memang kan ternyata kalau kita boleh telusik lebih dalam lagi kan memang adanya reformasi dalam diri perempuan ini kan tidak bisa dipungkiri kan, karena memang ada sosok Kartini di sana ya kan. Apalagi kan kita lihat Kartini adalah sosok perempuan yang memang sangat dikagumi oleh para perempuan akibat kecerdasannya, akibat lantangnya dia dalam menyuarakan hak dari perempuan itu sendiri. Tapi kalau dari gue sendiri ya, sebenarnya berbeda sama teman-teman perempuan yang lainnya. Justru ya ini yang malah gue pertanyakan. Hari Kartini ini apa hanya sebatas tanggal 21 April dan kita peringati dengan menggunakan kata-kata di media sosial, atau memang ada bentuk perjuangan yang konkret dari kaum perempuan? Soalnya memang gue lihat sekarang kaum perempuan ini nggak ada sama sekali suara-suara yang memang dari hati nuraninya untuk menyuarakan hidup perempuan melawan atau misalkan kesetaraan gender dan lain-lainnya gitu. Justru itu yang gue pertanyakan saat ini. Itu gue pengen nyambung nih jadinya. Karena tadi di awal gue masih nanya dalam tataran normatif, gue pengen kita belak-belakan aja ya, kita frontal aja. Iya, harus itu. Nah, yang gue dengar nih rata-rata pendapat cowok terkait dengan emansipasi terutama di momen Hari Kartini ini adalah selalu menitik beratkan bahwa kurangnya perjuangan dari kaum perempuan itu sendiri. Seperti yang lu singgung di awal tadi, gue lihat mana perjuangan perempuannya, mana advokasi dan sebagainya. Nah sekarang gue pengen tanya sendiri, sebenarnya ada juga nggak sih pengaruh dari kaum laki-laki itu sendiri dalam menopang agar emansipasi ini tercapai sepenuhnya begitu? Karena gue pikir gitu, gue sendiri sebagai cewek ya, kalau misalnya dari pihak kami saja yang memperjuangkan sementara kalian sendiri tidak proaktif gitu untuk mendukung perjuangan kami, apa kabar gitu? Yang ada nanti emansipasi ini hanya sekedar angan-angan aja gitu, sesuatu yang memang dicita-citakan tapi terdengar bullshit belaka gitu. Jadi gimana menurut lo? Ya kalau menurut gue pribadi ya, dari laki-laki sendiri memang sebenarnya untuk sekarang justru coba gimana caranya mengangkat harkat dari perempuan itu juga sendiri ya, kalau yang boleh gue lihat ya. Soalnya banyak juga kok sekarang kaum laki-laki juga yang coba untuk menyuarakan, ayo dong mana nih perempuan, coba dong bergerak dong. Artinya memang tidak terlepas dari kondisi konstruksi sosial yang hari ini terbangun di masyarakat ya kan. Nah itu jadi perjuangan juga. Dan kalau boleh tahu juga ya, di beberapa peristiwa memang yang gue lihat juga banyak juga kok kaum laki-laki yang coba mendorong perempuan dalam hal ini untuk menjadi seorang pemimpin ataupun bisa menjadi seorang yang memang menjadi tokoh perempuan untuk menyuarakan kesetaraan gender ya. Kalau kita lihat sekarang kan contoh konkret sederhana saja ya, banyak kok sekarang pimpinan-pimpinan organisasi, atau banyak juga pimpinan-pimpinan kayak misalkan lembaga bantuan hukum atau lawyer yang lain, semuanya itu dari perempuan juga ada. Dan apakah memang posisi perempuan itu didukung oleh seorang laki-laki? Kalau gue bilang ya didukung gitu loh. Nah sekarang kan yang
dipertanyakan kembali kan bagaimana perempuan itu sendiri untuk menyikapinya gitu loh. Soalnya yang gue lihat memang ada beberapa contoh case kasus yang memang ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki pun mendukung dari adanya kesetaraan gender itu sendiri gitu loh. Walaupun memang nggak semua ya, tapi memang ada kok gitu itu kan kita terlalu jauh ya. Kalau misalkan dalam tataran pimpinan sebuah organisasi, partai politik, pimpinan pemerintahan dan sebagainya, gue pengen ngambil contoh kecil aja dulu. Ketika misalnya momen-momen kita sebagai mahasiswa, terutama yang aktif di kegiatan organisasi mahasiswa, otomatis ketika ada kegiatan, terutama kenapa selalu hal yang berkaitan dengan urusan konsumsi, selalu hal ketika cewek aja udah nikah jadi seorang istri, urusan domestik selalu terletak itu bebannya itu tanggung jawabnya ada di perempuan. Ambil contoh kecil aja, ketika lo kegiatan, ketika misalkan ada proses pembuatan konsumsi, kenapa harus selalu cewek? Bahkan hal terkecil aja, pembuatan kopi, kenapa cowok selalu nyuruh cewek membuat kopi? Kenapa emang cowok nggak bisa bikin kopi sendiri? Enak bener gitu loh. Ketika misalkan cewek capek-capek panas ya kan, masak di dapur terus bikinin kopi, sementara cowok tinggal ngehoho ngekongkong aja, cari pencitraan di depan senior atau di depan orang lain ya kan. Itu yang disebut lo ngedukung tadi dari pihak cowok. Enggak, bukan begitu. Kalau gue sih ya mandangnya ya, ini kan balik lagi ya ke pihak perempuannya ya. Kalau gue pribadi ya, memang ada kasus seperti itu di kalangan mahasiswa. Kalau bicara tentang pimpinan organisasi yang selalu depan itu laki-laki ya kan, tapi itu enggak semuanya laki-laki. Ada juga memang case beberapa perempuan juga menjadi seorang pimpinan di sananya, bisa bersuara juga dalam menentukan kebijakan organisasi. Kalau misalnya kita bicara dalam ruang lingkup kampus ya. Nah, kalau lu tadi bilang bahwa sejatinya memang perempuan ini selalu menjadi orang yang ada di dapur untuk menyiapkan kopi. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa pihak perempuannya ini sendiri mau? Kalau gue secara sederhana, ketika memang misalkan kita coba untuk menghapus budaya patriarki, terutama di organisasi atau di dunia kampus ya, coba dimulai dari pihak perempuannya sendiri. Jangan coba melemparkan bola panas seolah-olah kita disuruh sama laki-laki untuk membuat kopi. Ya harusnya ditentang loh. Coba dong melakukan penentangan depan pimpinan organisasi. Misalkan contoh sederhana, sorry, kenapa ya kok perempuan selalu dimarginalkan dalam posisi ini? Kan kalian punya kaki, punya tangan, coba bikin kopi sendiri. Itu loh. Artinya teman-teman perempuan pun secara tidak langsung dalam hal ini mengamini bahwa apa yang sejatinya menjadi tugas perempuan ya salah satunya membuat kopi dan teh, ya itu memang teman-teman perempuan mengamini hal tersebut gitu loh. Kalau teman-teman tidak mengamini, teman-teman seharusnya memang sudah melakukan beberapa kali tindakan-tindakan yang memang coba untuk menyerang ke arah kesetaraan gender dan yang lainnya gitu loh. Soalnya yang gue sangat sayangkan di sini, beberapa kali juga pihak dari perempuannya sendiri juga mengamini bahwa konstruksi sosial yang dibangun di masyarakat, bahwa perempuan itu hanya cukup menjadi penyaji kopi, rokok, terus dan bahan-bahan yang lain untuk penunjang komunikasi. Ya, gue bilang ya itu dikembalikan lagi ke pihak perempuannya, bagaimana pihak perempuan untuk menjawab tantangan tersebut gitu loh. Sebenarnya gue nggak pengen memperdebatkan masalah pembuatan kopi ini ya, tapi karena dari pendapat lu tadi yang gue tangkap adalah lu sendiri melemparkan kesalahan tersebut berada di pihak perempuan, itu sebenarnya bertentangan dengan pendapat lu di awal. Lu bilang sebenarnya kaum laki-laki sendiri adalah proaktif mendukung perjuangan perempuan, tapi dengan laki-laki memberikan perintah pembuatan kopi itu kepada seorang cewek, itu sama aja dengan kalian itu gak proaktif. Kok antara pendapat satu dengan yang lainnya itu lu bertentangan gitu, lu inkonsisten pendapat. Bukan inkonsisten. Gua nggak mau memperdebatkan soal kopi ya. Bukan inkonsisten. Artinya begini ya, kan tadi dibilang. Lu pikir apakah kondusif? Lu pikir apakah kondusif ketika momennya banyak tamu, kemudian cowok lu apalagi selaku mantan pimpinan organisasi
lu meminta kader lu untuk membuat kopi, lantas Enggak, misalkan no. katakanlah gue sebagai kader tuh yang bener aja, kan cowok juga banyak. Lantas apakah elok sikap kita yang seperti itu? Loh, justru ya, Enggak. Pasti lu pun marah karena lu menentang wibawa lu sebagai pimpinan organisasi ketika ada kader lu yang menentang perintah lu di depan tamu-tamu lain. Enggak lah, kalau gue mikirnya enggak begitu ya. Kalau gue mikirnya begini, bukan bicara tentang inkonsisten, ya kan. Tapi kalau gue pribadi sangat sangat mendukung bagaimana perempuan untuk menyuarakan kesetaraan gendernya yang ada. Makanya nanti Wartini bisa main ke sekret organisasi gua untuk nanti coba melihat bagaimana sih teman-teman perempuan menyikapi berbagai kondisi yang ada di masyarakat hari ini ya. Nah, kalau dibilang kayak tempat bikin kopi dan lain-lainnya ya, itu kan tadi kan gua bilang istilah, artinya begini. Kadang juga yang jadi persoalan di sini beberapa kali memang ketika ada tamu datang memang kebanyakan kaum laki-laki untuk menyuruh, tapi ada juga memang di satu sisi hal yang berbeda, artinya memang tanpa dipungkiri ketika ada tamu ya datang, ini contoh case ya, ada juga memang ya secara nuraninya ya dia bergerak sendiri untuk membuat kopi gitu sama perempuannya itu sendiri, itu ada case. Jadi maksud gue di sini bukan bicara tentang inkonsisten, tapi yang hari ini gue pertanyakan ya, kalau gue sendiri ya dibilang apakah nanti elit, apakah memang misalkan baik ketika ada kader perempuan bilang ke ketumnya pas lagi suasana lagi ngumpul organisasi, justru di situ kalau gue bilang malah bagus ya, artinya ini mengingatkan bahwa ada warning di sana, ada batasan di sana ya. Nah, secara sederhana, kenapa pada akhirnya perempuan hanya dijadikan sebagai alat komoditas? Kalau secara sederhana, karena memang itu loh, dari perempuannya sendiri pun sebenarnya enggak coba untuk menyuarakan hal tersebut. Mereka seolah-olah bungkam, mereka seolah-olah diam akan kejadian hal tersebut ya. Yang malah gua yakini di sini adalah bahwa sebenarnya Hari Kartini ataupun yang biar kita coba lebih familiar ya. Feminis yang digaungkan oleh teman-teman perempuan ya, ini seakan-akan hanya menjadi bumbu sesaat saja gitu. Kalau yang gue perhatikan ya. Ya, kalau gue sebenarnya ya bicara tentang etis atau tidak etisnya ketika ada seorang perempuan memarahi ketum di depan pimpinan organisasi ya sah-sah saja. Artinya begini. Negara kita kan negara demokrasi, ya kan? Ya, artinya ketika memang itu merebut hak lu sebagai perempuan, coba lu untuk hak lu sebagai perempuan yang hak lu sebagai perempuan diambil di situ karena dengan istilahnya lu membuat kopi dan yang lain-lainnya, begitu nggak menjadi persoalan di sana gitu. Begini, kawan Martin, karena di sini gue sebagai penanya dan lu adalah sebagai narasumber gue mempunyai hak prerogatif ya untuk sedikitnya meluruskan pertanyaan yang gue maksudkan. Martin, pertanyaan gue di awal sebelumnya adalah bukan berarti gue memandang hina dan rendah urusan perdomestikan atau urusan perdapuran, tidak. Gue di sini menuntut adanya berbagi tanggung jawab, berbagi peran seperti itu, begitu loh. Dari awal yang gue lihat dari pendapat lu itu bukan menunjukkan lu sebagai perwakilan dari kaum laki-laki untuk bagaimana juga ikut membantu kami gitu tuh, memperjuangkan hak kami, tapi justru kemudian lu mematahkan perjuangan perempuan itu sendiri. Lu tahu betul ketika perempuan pun memperjuangkan hak-haknya tanpa itu adanya dukungan dari kaum laki-laki sendiri, bagi gue itu juga sama saja nol besar begitu. Kalau gue kan sebenarnya kan sorry dipotong, kalau gue sebenarnya kan bukannya nggak mendukung ya, jelas kok kalau gue ya boleh ditanya lah sama anak-anak organisasi gue sangat mendukung bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kaum perempuan itu loh. Dan bisa dibilang gue adalah orang yang selalu support perempuan untuk bisa menjadi seorang yang memang kaum terdidik
intelektual gitu loh. Artinya mematahkan pandangan dari segelintir orang bahwa perempuan itu hanya bertugas di belakang dapur gitu loh. Kalau gue enggak, kalau dibilang arah omongan gue ini adalah untuk mendeskripsikan kaum perempuan, tidak juga sebenarnya. Karena sebenarnya di balik itu ada makna yang tersirat, yang coba gue gambarkan secara gamblang bahwa memang hari ini kondisi yang terjadi ya, ketika misalkan tidak ada lecutan ya dari seorang laki-laki ya untuk coba, ayo dong, coba dong kita bicara feminis, kita coba bicara kesetaraan gender, tapi memang dari perempuannya sendiri nggak ada. Oh iya, pada dasarnya cuma selesai di tatanan teori saja. Ketika pada praktiknya lu tahu betul sesulit itu, Martin. Nih, gua kasih gambaran lagi ya. Sebelum gua memimpin organisasi yang sekarang ini gua pimpin ya, dulu di organisasi gua ini salah satu pimpinannya ya itu adalah perempuan. Artinya dia memimpin laki-laki yang ada di bawahnya. Kebayang dong berarti kan, memimpin laki-laki yang memang pola pemikirannya keras gitu. Tapi dia mampu, artinya secara teori, secara implementasi langsung dia mampu untuk coba mengatur bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang ada. Dan catatan satu lagi ya, catatan yang paling penting ketika mengambil keputusan, perempuan yang menjadi pimpinan di organisasi gue nih ya, ini bisa dibilang dimisionernya ya, dia selalu beranggapan bahwa pendapat seluruh teman-teman laki-laki ini ditampung, tapi ini dikembalikan lagi sebagai dia salah satu pimpinannya ya kan, itu loh. Bagaimana kebijakan ini bisa lebih baik lagi, itu loh. Bisa memang tidak menguntungkan dari pihak satu atau pihak kedua, artinya semuanya bisa mendapatkan dampak. Yeah. Nah, maksud gue begini loh, tepat momen Hari Kartini yang sekarang ini ya, gue sebenarnya ingin coba mempertanyakan apakah memang Hari Kartini yang memang kita selalu rayakan di tanggal 21 April ini hanya sebatas simbolika. Ini pertanyaannya untuk semua perempuan ya, bukan cuma buat untuk Kartini tapi untuk semua perempuan ya. Ini hanya sebatas fenomena saja, atau ini menjadi peringatan bahwa memang kita sebagai perempuan, contoh ya, kawan-kawan sebagai kaum perempuan harusnya ini bisa mengamini perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Kartini pada zaman dahulu gitu loh. Pertanyaan lu biar dijawab sama Kartini di luar sana. Di sini posisi gue adalah sebagai penanya. Itu kan dan kebetulan tema sekarang adalah membahas momen Kartini dalam sudut pandang laki-laki. Jadi ya lu boleh bertanya tapi jangan ini pertanyaan untuk semua perempuan ya. Siap. Gue menanggapi sedikit dari pendapat lu tadi. Gue mengamini dan juga gue nggak memungkiri bahwasannya memang perempuan-perempuan hari ini cukup mampu dan memang berhasil menjadi seorang pemimpin. Oh iya betul itu betul. Oh betul sekali. Betul. Tapi gue pun gak memungkiri bahwasannya di balik kesuksesan mereka menjadi pemimpin itu tetap saja ada kendali dari laki-laki. Kalau gue mengatakan pengaruh rasanya terkesan sepele, tapi gue berani mengatakan itu adalah merupakan bagian dari kendali laki-laki juga. Kita tahu betul lah kalau kita mau ngomong vulgar belak-belakan, jelas memangnya mereka cewek-cewek yang sekarang jadi pemimpin ini hanya berdasarkan potensi dan usaha mereka? Enggak, tapi kemudian yang melaksanakan urusan-urusan politisnya di belakangnya siapa? Laki-laki tetap saja. Jadi menurut gue, walaupun kata lu dengan mengiming-imingi membuat kami gembira pada hari ini bahwa ada perwakilan dari kaum kami yang menjadi pemimpin, pada faktanya di belakangnya yang main siapa? Kaum-kaum kalian juga sebagai kaum laki-laki. Kalau gue malah memandangnya enggak seperti itu ya. Justru sebenarnya ini catatan yang cukup bagus untuk teman-teman perempuan ya. Artinya teman-teman perempuan bisa menunjukkan kepada kaum laki-laki yang ada di luar sana, termasuk saya. Saya orang yang paling sangat mengapresiasi bentuk perjuangan perempuan sampai hari ini ya. Salah satunya terbukti beberapa kaum perempuan menjadi tokoh
bisa menjadi founding, bisa menjadi seorang pemimpin ya, bukan hanya pimpinan di partai politik ataupun di pimpinan organisasi ya, tapi memang menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing gitu loh. Secara tidak langsung ini menjadi tamparan bagi kaum laki-laki sebenarnya, bahwa memang kita jangan bicara bahwa perempuan ini sebagai objek gitu loh, sebagai bukan objek ya kalau gue bicara ya, sebagai subjek. Yakin gitu ini sebagai tamparan, bentar dulu, gue motong. Gimana? Yakin ini sebagai tamparan kaum laki-laki, bukannya ini lagi-lagi sebagai alat dari kaum laki-laki. Kebetulan yang memang menjual sekarang citranya adalah kaum perempuan yang bisa jadi pemimpin. Nilai jualnya ada pada perempuan momentumnya, sehingga kemudian banyaklah entah itu organisasi, entah itu latar belakang lain yang kemudian memunculkan sosok perempuan. Tetapi di belakangnya tetap saja itu juga alat dari kaum laki-laki. Ini Wartini selalu subjektif terhadap pandangan. Gua hanya mau sebagian dari kaum gua. Lu jangan langsung menjustifikasi. Kalau gua